Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain Mahika, stambuk F551 Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan GIS dalam bidang kelautan. Oke, langsung saja kita mulai. Saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sistem informasi geografis dalam bidang kelautan. Nah, untuk pengantarnya, 2/3 bagian dunia adalah lautan. Pulau dan wilayah Indonesia terdiri dari 62%, kurang lebih 3,7 km persegi, berupa laut dan daerah pesisir. Luasnya wilayah laut dan panjangnya garis pantai yang dimiliki serta metode pemetaan yang selama ini masih menggunakan survei lokasi langsung atau terestrial, akan sulit untuk memetakan seluruh wilayah Indonesia, sehingga dirasa perlu untuk melakukan terobosan baru dengan pemetaan di bidang laut. Nah, jadi salah satunya dengan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, pemetaan geofisik laut yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan data penginderaan jauh, antara lain 1. Pemetaan perubahan garis pantai, 2. Pemetaan perairan batimetri, 3. Pemetaan suhu permukaan laut SPL, 4. Pemetaan klorofil A, 5. Pemetaan kesesuaian lahan, 6. Pemetaan ekosistem pesisir mangrove, lamun dan terumbu karang. Pemanfaatan sistem informasi geografis di bidang kelautan merupakan solusi yang tepat dalam melakukan pemetaan dalam bidang kelautan. Luasnya wilayah laut Indonesia dan panjangnya garis pantai yang dimiliki menjadinya pemetaan secara terestrial tidak efektif bagi dari segi tenaga, waktu, dan biaya. Pemetaan wilayah laut secara terestrial memiliki kelebihan tingkat akurasi yang lebih tinggi, tapi memerlukan sumber tenaga SDA yang lebih banyak, waktu yang lebih lama, dan biaya yang lebih besar bila dibandingkan dengan pemetaan wilayah laut dan memanfaatkan data penginderaan jauh. Teknologi penginderaan jauh atau Indaraja yang memiliki kelebihan dalam memberikan data spasial multi-resolusi, multitemporal, multispektral, cakupan yang luas, dan mampu menjangkau daerah yang terpencil, sehingga integrasi keduanya merupakan solusi yang ampuh dalam melakukan pemetaan dalam bidang kelautan. Data penginderaan jauh, khususnya data satelit, yang memiliki beberapa keunggulan terutama dalam hal cakupan spasial dan kontinuitas data rekaman yang lebih baik. Data penginderaan jauh dibutuhkan perlakuan khusus lebih sering dengan teknik pengolahan citra. Pemanfaatan data penginderaan jauh dan SIG terutama di bidang kelautan telah banyak dikembangkan di negara-negara berkembang. Seiring dengan perkembangan tersebut menjadikan tingkat akurasi pemetaan semakin tinggi dan objek-objek kajian semakin bertambah, sehingga dimungkinkan untuk memperoleh data dengan cepat dan dengan biaya relatif lebih murah agar dapat digunakan untuk pengelolaan dan pemanfaatan khususnya di bidang kelautan. Berikut beberapa kajian pemanfaatan data penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dalam bidang kelautan, terutama pada faktor geofisik lautan. Nah, 1. Perubahan garis pantai. Batas air dan daratan dikenal sebagai garis pantai atau shorelines. Garis pantai selalu berubah baik perubahan sementara akibat pasang surut maupun yang permanen akibat pengipisan daratan atau abrasi, dan penambahan daratan atau abrasi. Nah, secara umum 3 hal yang mempengaruhi perubahan garis pantai yaitu gelombang, arus pasang surut, dan angin. Identifikasi perubahan fisik lahan terutama di wilayah pesisir dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh dan dengan memanfaatkan data citra satelit dengan berbagai macam pilihan resolusi spasial. Perubahan garis pantai merupakan penelitian yang bersifat monitoring fisik lahan di wilayah pesisir dengan pembangunan citra komposit semu atau false color composite sesuai dengan penonjolan kenampakan yang akan diinterpretasi. Nah, ini contoh dari hasil perubahan garis pantai yang ada di Padang. Nah,
Ini Pantai Padang pada bulan Maret tahun 2000, Pantai Padang pada Juni 2002, dan Pantai Padang pada bulan Mei 2013. 2. Kedalaman perairan. Data penginderaan jauh juga dapat dimanfaatkan untuk memetakan kedalaman laut atau batimetri. Tetapi kemampuan pemetaan hanya terbatas sampai pada kemampuan penetrasi dari cahaya matahari untuk menembus perairan, kurang lebih 25 meter. Dan pada perairan yang jernih, ketika memasuki tubuh air, energi matahari berkurang densitasnya atau melemah secara eksponensial. Dengan semakin bertambahnya kedalaman, tingkat pelemahan energi tersebut dikontrol oleh koefisien pelemahan kolom air yang nilainya bervariasi untuk tiap panjang gelombang. Ada hubungan antara pantulan spektral objek dengan kedalaman perairan. Hal ini dikarenakan terjadi serapan pada tubuh air. Misalnya, pada objek yang sama tetapi pada kedalaman yang berbeda, maka pantulan spektralnya akan berbeda pula. Jika substrat konstan, maka perbedaan pantulan menunjukkan efek kedalaman. Dalam memetakan kedalaman laut atau batimetri, ada banyak citra yang dapat digunakan. Dengan ketentuan citra tersebut memiliki panjang gelombang tampak dan inframerah dekat atau VNIR, yaitu masih dalam rentan panjang gelombang 0,4 sampai 0,8. Ada banyak citra yang dapat digunakan untuk pemetaan ini, misalnya Landsat, TM, dan lain-lain. 3. Suhu permukaan laut atau SPL. Panjang gelombang inframerah thermal pada data penginderaan jauh memungkinkan dilakukannya estimasi suhu permukaan laut. Secara khusus dapat dijelaskan bahwa suhu permukaan laut yang diukur adalah suhu permukaan pada beberapa milimeter di permukaan laut, dan bukan suhu kolom air yang berada beberapa sentimeter di bawah permukaan laut. Nah, ini dia contoh dari suhu permukaan laut di dunia yang diambil dengan menggunakan sistem informasi geografis. 4. Klorofil A. Pada prinsipnya, pangkal dari semua bentuk kehidupan dalam laut yaitu aktivitas fotosintesis tumbuhan air, di mana dengan menggunakan bantuan energi cahaya matahari dapat mengubah senyawa-senyawa anorganik menjadi senyawa organik yang kaya energi dan dapat menjadi sumber makanan bagi semua organisme laut. Sifat serapan energi oleh air jernih dan air keruh berbeda disebabkan kandungan material baik organik maupun non-organik pada air. Pada panjang gelombang kurang dari 0,6, air jernih lebih banyak memantulkan energi dan mencapai puncaknya pada saluran biru. Sedangkan pada air keruh, oleh adanya peningkatan konsentrasi klorofil, terjadi perubahan transmisi tenaga yang drastis, di mana terjadi penurunan pantulan energi pada saluran biru secara signifikan dan peningkatan pantulan energi pada saluran hijau oleh adanya konsentrasi klorofil yang memiliki sifat memantulkan gelombang hijau. Nah, ini dia contoh distribusi klorofil yang diambil menggunakan sistem informasi geografis. Nah, selanjutnya kesesuaian lahan. Pemilihan lokasi yang tepat merupakan faktor yang penting dalam menentukan kelayakan pemanfaatan. Kesesuaian lahan merupakan penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Terkait dengan lingkungan laut, pemanfaatan yang sering digunakan adalah untuk budidaya seperti keramba, jaring apung, budidaya rumput laut, budidaya mutiara, dan lain-lain. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi budidaya adalah parameter fisik, kimia, dan geologi. Jenis variabel kesesuaian lahan yang dapat digunakan dan informasinya dapat diekstraksi dari data penginderaan jauh antara lain: 1. Kedalaman dan kejaran perairan. 2. Keterlindungan lokasi. 6. Ekosistem pesisir. 1. Ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove adalah salah satu objek yang bisa diidentifikasi dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Letak geografi ekosistem mangrove yang berada pada daerah peralihan darat dan laut memberikan efek perekaman yang khas jika dibandingkan objek vegetasi darat lainnya. Efek perekaman tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik spektral ekosistem mangrove hingga dalam identifikasi
memerlukan suatu transformasi tersendiri. Nah, ini gambar dari ekosistem mangrove yang diambil dengan menggunakan sistem informasi geografis. Nah, ekosistem lamun dan terumbu karang. Ekosistem lamun dan terumbu karang dapat diinterpretasi secara visual dan digital menggunakan citra resolusi tinggi sampai citra resolusi menengah seperti ini. Nah, aplikasi sistem informasi geografis di bidang kelautan dan perikanan. Ikan dengan mobilitasnya yang tinggi akan lebih mudah dilacak di suatu area melalui teknologi ini, karena ikan cenderung berkumpul pada kondisi lingkungan tertentu seperti adanya peristiwa upwelling, dinamika arus pusaran atau eddy, dan daerah front gradient, pertemuan dua massa air yang berbeda baik itu salinitas, suhu, atau klorofil A. Pengetahuan dasar yang dipakai dalam melakukan pengajian adalah mencari hubungan antara spesies ikan dan faktor lingkungan di sekeliling. Adapun tujuan dan manfaat dari sistem informasi geografis dalam bidang kelautan dan perikanan. 1. Tujuannya mengetahui ikan di laut berada dan kapan bisa ditangkap. Jumlah yang berlimpah merupakan pertanyaan yang sangat biasa didengar. 3. Meminimalisir usaha penangkapan dengan mencari daerah habitat ikan di sisi biaya BBM yang besar, waktu dan tenaga nelayan. 4. Mengetahui area di mana ikan bisa tertangkap dalam jumlah yang besar. Nah, manfaatnya, salah satu alternatif yang menawarkan solusi terbaik adalah mengkombinasikan kemampuan sistem informasi geografis dan penginderaan jauh atau indera raja ke lautan dengan teknologi indera raja faktor-faktor lingkungan laut yang mempengaruhi distribusi, migrasi, dan kelimpahan ikan dapat diperoleh secara berkala, cepat, dan dengan cakupan area yang luas. Nah, ada juga kekurangan dan kelebihan dari sistem informasi geografis di bidang kelautan. Nah, kekurangannya 1, masalah yang sering muncul dalam dunia perikanan adalah mencari daerah habitat ikan di suatu perairan. Hal ini merupakan sesuatu yang sulit karena ikan selalu bergerak dan pergerakannya tidak menentu. Bukan hanya itu saja yang diperlukan biaya yang besar dalam mencari lokasi ikan berada di suatu perairan. Nah, yang kedua, dalam pengembangan sistem informasi geografis adalah keperluan analisis keruangan lahan dan analisis sistem informasi geografis untuk laut banyak menggunakan 3D. Sedangkan sistem informasi geografis masih kurang mampu mengendalikannya. Hal ini sesuai dengan literatur percuma pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa pengembangan SIG untuk kelautan mempunyai 2 kendala umum. Pertama, bahwa dasar-dasar perkembangan SIG adalah untuk keperluan analisis keruangan pada suatu lahan atau land-based science. Kedua, analisis SIG untuk laut lebih banyak menggunakan 3D, sedangkan SIG sendiri masih kurang mampu mengaplikasikan 3D secara baik pada daerah-daerah yang luas. Nah, kelebihan site selection atau pilihan untuk budidaya laut. Pemilihan lokasi ini menjadi penting karena semakin banyaknya hambatan yang dihadapi dalam budidaya laut dan biota. Misalnya masalah penyakit ikan secara massal di beberapa negara seperti Thailand, Sri Lanka, Indonesia, dan banyak penyakit wabah lainnya yang dapat menyebabkan masalah dalam perikanan budidaya. Aplikasi sistem informasi geografis untuk menganalisis lokasi yang cocok untuk distribusi ikan berdasarkan parameter lingkungan. Berdasarkan parameter lingkungan seperti suhu perairan, kesuburan perairan, dan fenomena atau proses yang terjadi seperti upwelling atau thermal fronts. Nah, modeling pergerakan dan aktivitas ikan. Numerik ke model SIG untuk mensimulasikan untuk meramalkan beberapa proses, tentunya termasuk paper yang telah dipublikasi. Selanjutnya, analisa dan usaha perikanan tangkap. Manajer perikanan akan tertarik di mana usaha perikanan berkonsentrasi, di mana jumlah ikan yang tertangkap banyak, hubungan antara menangkap ikan dan usaha dan lain-lain, dan banyak hal menarik yang berhubungan dengan usaha perikanan tangkap dapat dianalisis dengan sistem informasi geografis. Yang selanjutnya, membangun database perikanan regional dan nasional. Walaupun tidak secara langsung, dengan aplikasi sistem informasi geografis untuk manajemen perikanan dalam dilakukan, jelas bahwa tanpa masukkan data besar, maka aplikasi sistem informasi geografis untuk perikanan dan kelautan tidak dapat berfungsi.
Maka di beberapa daerah utama perikanan yang besar, upaya membangun database mitra data sehat telah dilakukan. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya tentang pemanfaatan sistem informasi geografis di bidang kelautan. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.